Sedulur, selamat datang di channel Potret Banyumas. Mendengar istilah lengger, semua orang pasti tahu, khususnya warga Banyumas Raya. Namun tidak semua orang tahu asal-usul nama lengger. Menurut keterangan dari para praktisi kesenian lengger, nama lengger itu gabungan dari leng dan jengger, atau dalam bahasa Banyumasan dimaknai dikira perempuan ternyata laki-laki. Adalah Mbok Daria, meskipun saat ini sudah tiada, namun kiprahnya sebagai lengger Banyumasan tidak akan sirna dari sejarah lengger di Banyumas hingga mendapat anugerah gelar sebagai maestro seniman tradisional pada tahun 2011 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Daria adalah nama panggungnya sejak mengabdikan dirinya sebagai penari lengger hingga tutup usia di tahun 2018. Lahir sebagai laki-laki dengan nama Sadam, berasal dari desa Somakaton, kecamatan Somagede, sebuah dusun kecil di sudut timur kecamatan Banyumas. Kecintaannya pada dunia lengger sejak dari kecil, seorang musafir memberitahukan kepada kakeknya bahwa Sadam kecil dirasuki indang lengger dan kelak akan dikenal masyarakat luas. Di usia kisaran 16 tahun, Sadam memantapkan dirinya menjadi penari lengger dan mengganti namanya menjadi Daria. Uniknya, tak ada yang mengajar Daria. Dengan sendirinya ia bisa menari lengger hingga sangat populer sebagai primadona lengger saat itu. Setiap penari lengger memang harus secara total menyerahkan dirinya kepada perjalanan tradisi leluhur yang mereka yakini sebagai nafas dari kehidupan masyarakat di lingkungan kehidupan lengger itu sendiri. Asli namanya itu Sadam, asli penduduk Somakaton. Di desa Pelana itu banyak yang kalau istilah Banyumasnya itu gandrung lah. Sempat di sini ada yang mencintainya sampai hidup bersama, sampai sempat samenleven. Mbok Daria dong gemien nome iki ayu banget. Sampai pada nafsir kabeh wonge bujang-bujangan kuwi kosi wong wis tua-tua kaki-kaki be melu nafsir nggendrong duwit engkeg-engkeg ngono mari Mbok Daria mung turut rok nang kono pipire ndaning ayune rasane ki kaya mengambar-ambar mambu kembang lah wangi pisan ndaning ayune awake langsing cilik dhuwur kuninge jan kuning apik bersih. Ayune pokoknya mah gila-gila temenan. Sinten mawon sing boten keyung-yung mari Mbok Daria. Dados angger pokoknya angger Mbok Daria ajeng kanggo lengger wis bujangan nang kalangan. Pinten-pinten. Ning seniki bujange pun pada peot. Kathah sing pun pada mati kados niku. Iki jan ayune terkondang mangonang-onang gampange lah. Ugaman iki sing dadi lengger niku nyatane ayune ayu. Sing nomek antara tahun 45 niku nyatan ayu lah kula pun ndek bojo kula ngantos yang wong seneng dening ayune kula lali bojo saya kue Malik suarane kaya wong wadon nyandang anggone ya wadon
ya. Bisa nonton seneng, ya akeh wong seneng. Ora aku tok. Sejarah dari masa lalu Kota Banyumas, dan kita menempati bekas rumah kereta ya, dan kebetulan saya mencoba bersama teman-teman untuk membangun dan menciptakan suasana budaya Banyumas dengan mencoba mewadahi kesenian yang ada di Banyumas, yaitu namanya Rumah Lengger. Di sini, di dalam Rumah Lengger ini ada beberapa artefak ataupun peninggalan dari Maestro Mbokdaria yang setiap hari juga dijaga oleh Pak Sirwan dan kemudian dikoordinatori oleh Mas Agung. Jadi ini ada gelung, ini sanggul lah ya. Gelung ini benar-benar asli dari yang dipakai beliau Mbokdaria. Ini dari semua aksesoris perhiasannya ini kan sudah terlihat kusam karena usia, dan bahan-bahannya pun ini masih zaman dahulu banget ya. Ini ada sanggul, terus ini kalau ini udah ke arah zaman sekarang sih, itu bunga melati. Terus ini ada sekonde mentul. Terus kalau yang di sini yang istimewa, kalau saya berkesan banget itu ada kain mori, Mas. Kain mori, kain kafan. Kenapa saya bilang istimewa itu, sebelum beliau meninggal itu ternyata beliau itu udah menyiapkan kain kafan. Saya bilang nggak dipakai karena saya berharap ini sebagai bukti bahwa beliau Mbokdaria itu kepekaannya dengan Yang Maha Kuasa itu udah tinggi ya. Jadi beliau mau itu ternyata udah kayak tahu bahwa itu merasa ada pengalaman lagi, terus dia itu udah menyiapkan kain kafan, tapi kita tetap pakai karena di rumah kan ada yang lingkungan dari sosial lingkungan itu kan untuk setiap orang meninggal disediakan kafan. Jadi sebagai bagian daripada peninggalan beliau yang untuk sejarah lah. Sejarah. Ini bagi saya itu sangat istimewa karena apa, ini untuk mencapai ke arah ini kan itu gak mudah sampai. Terus ini ada gelas ini juga mintanya yang warna hijau, Mas. Jadi dikasih gelas yang plastik biasa itu malah nggak mau, mintanya pakai gelas mintanya warna hijau. Jadi di rumah ada dua. Kalau sekarang kan aku udah rumah sendiri, jadi kalau main ke rumah saya mintanya pakai gelas ini, nggak mau dikasih gelas yang lain. Alasannya apa itu? Nggak tahu, pokoknya aku minta gelas yang warna hijau gitu. Semaksa dari rumah. Ini ada dua di rumah saya sama di rumah orang tua saya. Kan itu kan waktu aku udah punya rumah sendiri, itu masih sering ke rumah saya juga, tinggalnya kan sama orang tua saya sih. Jadi punya dua, di rumah orang tua sama di sini. Terus ada kosmetik ya. Nah ini, Mas, ini kosmetiknya kan usang banget karena usia juga kan udah. Iya. Ini yang beliau pakai waktu itu. Emang sih udah ada kayak gini, tapi kan ini benar usang dan benar sudah cukup umur gitu lah. Ya. Iya. Kalau tadi sanggulnya malah dengan saya lebih tua sanggul itu. Oh gitu ya. Terus ini juga ada jarit, Mas. Nah, ini jaritnya, ini juga kelihatan umur banget kan. Jadi ini kusamnya karena usia. Ini jarit yang kesukaannya beliau pakai. Rumah Lengger adalah sebagai tempat informasi dan data, juga pendokumentasian Lengger yang ada di Kabupaten Banyumas Raya, Banyumas dan sekitar.
Rumah Lengger juga sebagai bentuk apresiasi, adanya Rumah Lengger sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada beliau Maestro Seni Lengger Lanang Mokhtaria. Mokhtaria, beliau adalah seorang maestro seni tradisi Lengger Lanang yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu tahun 2011. Mokhtaria sendiri lahir di Desa Somakaton, Kecamatan Sumagede, Kabupaten Banyumas. Lahir sebagai seorang laki-laki, anak laki-laki dengan nama Sadam. Di usia remaja, beliau menceritakan itu ada seorang namanya Ki Dana Bau yang menurut cerita Mokhtaria itu seorang pengembara yang tidak diketahui asalnya dari mana dan nggak tahu beliau itu siapa, cuma menceritakan bahwa nantinya Mokhtaria itu akan menjadi seorang lengger. Terus di usia remaja itu juga itu diceritakan menjalankan ritual, itu perjalanan spiritual itu berjalan ke arah timur sampai ke Banjar, Purbalingga, itu di Bukateja juga sempat bertapa katanya. Terus sampai di Gandhatapa itu ada penembahan ronggeng juga, itu sampai di Watu Sinom juga, itu di Gedung Maneng, semua itu dilakukan dengan perjalanan jalan kaki. Sampai sepulangnya itu beliau sudah menjadi seorang lengger, dalam itu dia itu sudah bisa menari selama perjalanan itu sampai berapa hari ya. Jadi itu pulang dari perjalanannya itu beliau itu sudah bisa menari jadi lengger. Jadi tanpa belajar begitu ya? Tanpa belajar, itu pure murni dari beliau sebelum kemerdekaan itu beliau sudah menjadi seorang lengger. Lengger barangan ya? Iya, waktu itu masih barangan dengan berpindah-pindah tempat. Jadi sudah. Ya lagi kondisi tidak stabil, apa keamanan kayak gitu, itu pernah mengalami vakum sampai beberapa tahun kemudian tuh katanya eksis lagi, tapi yang nggak begitu seperti awalnya. Sampai ingatnya saya itu kecil itu malah dia tuh meneruskan ke jadi dukun manten, juru rias. Kalau dulu kan dukun manten kalau bahasa itu ya, jadi itu menjadi juru rias manten juga. Selain kadang ada beberapa kali pentasan lengger juga, tapi udah nggak sering waktu jayanya itu sebelum ada kevakumannya itu. Jadi menjelang akhir hayatnya sebelum itu ya ketika saya ingat itu ya udah menjadi seorang juru manten, juru rias manten, juga ada beberapa kali perform. Terus dulu juga kadang misalnya kan ada kesenian ketoprak apa juga kadang ikut manggung di ketoprak. Mungkin ya itu kan ketoprak kan seni teater atau peran. Dia juga memerankan kadang sebagai ban atau putri itu ya, juga di situ memerankan sebagai tokoh perempuan. 2017 itu pernah manggung di Surakarta juga ada beberapa kali misalnya ada undangan itu juga masih sempat manggung juga. Terus di bulan Februari 2018 beliau tutup usia.